Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM 28924500002 untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno MM. Di sini saya akan mempresentasikan PPT. Apa ya, Bu? Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas. Topik 13 mengenai apa? Membahas materi perkuliahan topik 13 judulnya apa? Ini nggak bisa dikatasin ya. Kok ini nggak bisa hilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif dengan NIM 28924500002 untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno MM. Di sini saya akan mempresentasikan topik 13 mengenai hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha. Baik banget kan. Gue bagi air putih dulu. Haus gue. Air putih gue. Nggak takut, takut, takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM 28924500002 untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno MM. Di sini saya akan mempresentasikan topik 13 tentang hukum persaingan usaha. Pengertian hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar,
Sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Hukum persaingan usaha diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat. Hukum persaingan usaha sifatnya mencegah terjadinya praktek monopoli atau mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan ditegakkannya hukum persaingan usaha, diharapkan efisiensi ekonomi tercapai, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara umum. Ciri-ciri pasar, ciri-ciri persaingan usaha sempurna. Satu, jumlah pembeli banyak dan jumlah penjual pun banyak. Kedua, barang yang diperjualkan homogen dalam anggapan konsumen. Ketiga, sumber produksi bebas bergerak kemanapun. Keempat, pembeli dan penjual mengetahui satu sama lain dan mengetahui barang-barang yang diperjualbelikan. Perjanjian yang dilarang. Perjanjian yang bersifat oligopoli atau shared monopoly adalah perjanjian yang dilarang di mana disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha, dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Disebutkan juga bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Perjanjian penetapan pasal 5, 6, 7. Perjanjian untuk penetapan harga juga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian penetapan harga yang dilarang adalah sebagai berikut. A. Penetapan harga antar pelaku usaha. B. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang atau jasa yang sama. C. Penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain. D. Penetapan harga jual kembali. Perjanjian pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar di sini adalah A. Membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang atau jasa. B. Menetapkan dari siapa saja yang dapat memperoleh atau memasok barang atau jasa. Perjanjian pemboikotan. Ada dua macam perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli sehubungan dengan perjanjian pemboikotan, yaitu A. Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama. B. Perjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan jasa dari pelaku usaha lain. Pihak ketiga jika merugikan atau dapat disugakan merugikan pelaku usaha lain tersebut. 2. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan jasa dari pasar yang bersangkutan. Perjanjian kartel. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli, maka pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Perjanjian sebagaimana tersebut biasa juga disebut sebagai perjanjian kartel yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli. Perjanjian kartel tersebut bertujuan untuk mengekang suatu persaingan sehingga hal ini dapat menguntungkan para kartel yang bersangkutan. Selain itu, perjanjian kartel ini juga dapat mengontrol dan mengekang masuknya pesaing baru dalam bisnis yang bersangkutan. Undang-undang anti monopoli, maka pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Perjanjian sebagaimana tersebut biasa juga disebut sebagai perjanjian kartel yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli.
Perjanjian kartel tersebut bertujuan untuk mengekang suatu persaingan sehingga hal ini dapat menguntungkan para kartel yang bersangkutan. Selain itu, perjanjian kartel ini juga dapat mengontrol dan mengekang masuknya pesaing baru dalam bisnis yang bersangkutan. Perjanjian trust. Pengertian trust dalam Undang-Undang Anti Monopoli adalah suatu kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perusahaan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan pemasaran atas barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan pemasaran atas barang dan jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pengertian trust dalam Undang-Undang Anti Monopoli adalah suatu kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perusahaan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan pemasaran atas barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan pemasaran atas barang dan jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha adalah monopoli. Monopoli adalah suatu struktur di mana hanya terdapat satu supplier atau suatu produsen. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan monopsoni. Monopsoni adalah suatu struktur pasar di mana hanya ada satu pembeli atau konsumen untuk barang yang dijual. Dalam hal ini, pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal apabila satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Kegiatan penguasaan pasar. A. Menolak pesaing. B. Menghalangi konsumen. C. Pembatasan perbedaan produk. D. Diskriminasi. E. Melakukan jual rugi. F. Penetapan biaya secara curang. Kegiatan persekongkolan. A. Persekongkolan untuk mengatur pemenang tender. B. Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan. C. Persekongkolan untuk menghambat pasokan produk. Penegakan hukum. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999, dibentuk suatu komisi yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat atau KPPU, yang sangat diharapkan agar dapat menegakkan hukum secara lebih baik. Kewenangan dari komisi ini sebatas memberikan sanksi-sanksi administratif. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tindakan administratif yang dapat dilakukan oleh KPPU terhadap pelaku usaha yang dinyatakan bersalah berupa: 1. Penetapan pembatalan perjanjian. 2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal atau antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya. Ketiga,
Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat. Tindakan administratif yang dilakukan oleh KPPU terhadap pelaku usaha dinyatakan bersalah berupa 4. Perintah pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan. Kelima, penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham. Keenam, penetapan pembayaran ganti rugi. Ketujuh, pengenaan denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 20 miliar rupiah. 25 miliar rupiah. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah dan pengucapan. Saya ucapkan terima kasih.